Pasca kasus kecelakaan yang menewaskan pasangan artis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, kebiasaan berkendara masyarakat pun kini banyak dikritisi. Kerapnya pengendara mengabaikan keamanan dalam berkendara berpotensi menyebabkan kecelakaan. Seberapa besarkah faktor kelalaian manusia menjadi penyebab kecelakaan di jalan raya? Berikut laporan tim RCTI selengkapnya. Berkendara di jalan raya, baik jarak dekat maupun jarak jauh, sama-sama harus memperhatikan faktor keamanan saat berkendara, terutama saat melakukan perjalanan jarak jauh. Melewati jalur biasa dan jalur tol tentu sangat jauh berbeda. Jalur tol merupakan jalur bebas hambatan, yang mana acap kali pengendara kendaraan tanpa sadar memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Di Indonesia, kecelakaan di jalan raya menjadi penyumbang kasus paling tinggi dibandingkan kecelakaan lainnya. Berdasarkan data dari Korlantas Polri, setiap jamnya 1 hingga 3 orang meninggal akibat kecelakaan di Indonesia. Artinya, lebih dari 70 orang di Indonesia meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, berdasarkan data dari WHO, menyebutkan bahwa setiap tahunnya lebih dari 1,25 juta orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dengan 50 juta orang mengalami luka berat. Ironisnya, 90% kasus ini terjadi di negara berkembang. Kemudian lebih mengecengangkan lagi, WHO menempatkan kecelakaan lalu lintas pada urutan ke-8 penyebab utama kematian di dunia. Ironisnya, kecelakaan lalu lintas diakibatkan akibat kelalaian manusia atau human error, yang mana faktor ini menyumbang persentase terbesar sebanyak 61%. Sementara sarana dan prasarana lingkungan menyumbang persentase sebesar 30%, dan sisanya sebanyak 9% ini merupakan faktor kendaraan terkait dengan teknis layak jalan. Kemudian Otoritas Keselamatan Jalan Amerika Serikat pada tahun 2015 menyebutkan bahwa setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan kelalaian manusia atau human error saat mengendarai kendaraan. Pertama, yaitu adalah kesalahan rekognisi, yang mana dalam kondisi ini pengemudi gagal berkonsentrasi atau memusatkan perhatian selama berkendara. Faktor yang kedua adalah kesalahan dalam mengambil keputusan, seperti memacu kendaraan dengan kecepatan yang terlalu tinggi, menikung terlalu tajam, dan gagal memprediksi atau memperkirakan pergerakan dari kendaraan lain. Faktor yang ketiga adalah faktor kesalahan dalam mengambil tindakan, seperti lemahnya kontrol saat menentukan arah jalan. Kemudian faktor keempat, tak kalah berbahaya, yaitu adalah faktor lainnya seperti kelelahan dan mengantuk. Pak, kalau bisa diceritakan atau dijelaskan, Pak, sebenarnya jenis-jenis kelalaiannya itu seperti apa sih, Pak, kalau berdasarkan pemantauan dari Korlantas Polri ini, Pak, di daerah? Ya, kalau secara umum, kalau kita gariskan secara bentuknya, itu kan ada pelanggaran terhadap kecepatan, kemudian melawan arus, ada juga yang memang pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi secara spesifik. Tapi kalau kita lihat faktor manusia ini sebenarnya diawali dari secara umum adalah kembali lagi adalah sikap permisif masyarakat. Kalau kita lihat sikap permisif ini kita lihat di lingkungan kita sehari-hari, sesuatu yang salah kemudian karena dilakukan terus-menerus menjadi sesuatu yang tidak salah, bahkan menjadi pembenaran. Kita contohkan saja melawan arus yang dulu salah, kemudian karena sering lewat di situ kemudian jadi terbiasa. Yang kejadian-kejadian yang baru viral saat ini kan contohnya di jalan tol. Nah, ini dari sikap permisif ini malah sekarang ada yang lebih fatal lagi, adalah sikap bangga terhadap
ketika melakukan pelanggaran itu sendiri. Kita contohkan, ya. Saat ini orang dengan bangga menyampaikan bahwa saya dari Jakarta ke Surabaya bisa tembus 6 jam. Kecepatan saya ini, itu padahal salah. Sesuatu yang salah, kemudian dianggap benar, bahkan menimbulkan kebanggaan. Ya. Jadi memang faktor manusia ini salah satunya ditumbuhkan seperti itu. Jadi kalau kita kategorikan satu persatu memang banyak. Ya, di beberapa daerah pasti berbeda. Kalau kita lihat dari Depok ke Jakarta saja, itu pasti di jalan raya itu pasti banyak yang lawan arus. Sementara itu hingga 4 November berdasarkan data dari Korlantas Polri terdapat 183 kecelakaan di 27 wilayah Polda di seluruh Indonesia. Sebagian besar kecelakaan terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan jumlah sebanyak 62 kecelakaan atau 34% dari total keseluruhan dengan 11 orang korban meninggal dunia dan tingkat fatalitas sebesar 18%. Sementara di urutan kedua yaitu di Polda Jawa Tengah yang tercatat sebanyak 35 kecelakaan dengan 4 korban jiwa dan 10% tingkat fatalitas. Dan Polda Jawa Barat menempati urutan ketiga dengan 16 kecelakaan dan 4 korban jiwa, namun tingkat fatalitasnya ini terbesar yaitu sebesar 25%. Dan yang patut diketahui bahwa jalan tol Trans Jawa sepanjang kurang lebih 800 km atau hampir 70% melintasi 3 wilayah ini. Jauh ataupun dekat jarak yang akan Anda tuju bukan menjadi alasan Anda untuk lalai dalam menjaga keamanan saat berkendara. Kecelakaan bukan perkara takdir semata, akan tetapi harus ada upaya dari kita untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Jangan lupa keluarga Anda menanti di rumah. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Dimas Winardi, Raga Firdaus, Eko Miyadi, iNews melaporkan.